Ya, assalamualaikum. Teman-teman sudah hadir belum semuanya nih? Apa masih ada yang belum masuk? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak. Masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak orangnya ya. Ada berapa ya? Teman-teman semuanya di sini Baru mahasiswanya ada berapa? 92, baru 93 orang yang masuk, Pak. Waduh, banyak amat ya. Semua total ada berapa? 144 lebih ya. 144. Luar biasa. Itu pagi semua? Iya, Pak. ya Pak. Pagi semua. Pagi semua. Oke. eh Kita mulai ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, yang belum bergabung. Kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, saya on cam dulu nih. Saya on cam dulu. Oke. Perkenalkan, saya Kiki Setiawan. Hari ini saya yang akan membawakan atau akan menyampaikan mata kuliah teknologi informasi, atau mungkin ada juga yang bilang mata kuliahnya pengantar teknologi informasi. Sama aja. Intinya saya akan memberikan pengetahuan tentang teknologi informasi. Karena memang pada dasarnya kuliah kalian jurusan TI, SI, ataupun bisnis digital itu kaitannya dengan teknologi informasi. Jadi teman-teman bersiap untuk bertemu saya selama 1 semester ke depan. Setiap pertemuannya nanti akan saya absen sesuai dengan kehadiran. Karena hari ini kita online, pertemuan yang sebenarnya itu pertemuan kedua kalau nggak salah. Karena pertama kemarin seharusnya sudah dimulai, tapi ternyata belum semuanya, dan bahkan hampir semua teman-teman dari KIP belum bisa hadir, belum bisa gabung. Jadi kemarin di pertemuan pertama saya hanya bertemu dengan beberapa mahasiswa yang hadir pada minggu lalu. Nah, sekarang ini pertemuan full tim berarti ya. Ada sekitar 100 sekian katanya. Kemudian pengennya sih ketemu langsung ya. Kepengennya tuh ketemu langsung. Kemudian pengen tatap muka, pengen lihat muka-mukanya, kepengen lihat wajah-wajahnya. Tapi ternyata masih belum bisa. Ternyata kita masih online, masih bisa ketemunya tuh di Zoom. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa tatap muka, berinteraksi, bisa saling melihat atau saling memandang satu sama lain. Asik. Oke, kita mulai aja ya. Kita kenalan dulu apa ya? Tapi ada 90 atau ada 100-an kenalan kayaknya bakal buang-buang waktu nih. Ya, atau enggak gini aja. Sebelumnya kemarin, sebelum kita perkuliahan minggu lalu ada PKKMB ya? Iya, Pak. Iya, Hadir. Pak. 3 hari. Betul. Betul, ya, oke, baik Pak, ya benar, oke. Hadir semuanya atau mungkin itu wajib atau nggak wajib ya kalau PKKMB? Wajib, Pak. Wajib ya? Oh, Wajib, wajib. Pak. Pak. Wajib, Oke. Oke, kalau Pak. ada yang sakit, Iya. bisa izin, Pak. Oh gitu. Oke. Ya, dapat apa aja kemarin di PKKMB materinya? Banyak Pak dari Pak Ferry Banyak dari Pak Ferry. Terus dari siapa lagi sama yang Ibu Sri sama Ibu Sri, Ibu Sri Lestari, sama Pak Yuma juga ada. Pak Yuma juga ada. Terus Pak Yudi Sama juga Pak ada. Bang Ayu Yudi, juga, Pak. Pak Haji ada. Pak Anji ada. Oke, berarti udah banyak informasi tentang Stikom CKI yang disampaikan ya. Betul. Iya Pak. Buat Wah. sistem pembelajarannya bareng dosen. Oh gitu. Oke. Ini teman-teman sebagian besar baru lulus SMA, SMK, atau sudah ada yang
bekerja atau mungkin udah lulus tahun berapa, udah 2 tahun yang lalu tapi masih belum bekerja atau gimana? Saya Saya udah udah pernah lulus kerja, Pak. lulus Jam SMA, Pak. bekerja, Pak. Lulus SMA, Pak. Saya Udah bekerja. Saya nganggur, Pak. Saya nganggur. Oke. Pak. Ya, itu Saya tadi lulus tahun kemarin. itu tadi yang bilang saya nganggur itu ngarepin banget dapat kerjaan itu kayak ini itu. Ya, insya Allah Iya. apa namanya setelah kuliah kalian di Istiqomah JKI mudah-mudahan akan ada apa namanya sesuatu hal yang bisa didapatkan, kemudian yang Amin. didapatkan di selama kalian kuliah itu akan menjadi bekal untuk kalian siap masuk ke jenjang karir di dunia perusahaan. Karena memang pasti akan ada perasaan beda antara lulus SMK dengan lulus kuliah. Apa bedanya nanti kalian ngerasain sendiri deh. Akan ada sebuah rasa yang pastinya berbeda banget ketika kamu lulus SMA yang bekalnya mungkin sudah cukup banyak karena biasanya SMK terutama SMK zaman sekarang itu biasanya eh, lulusannya udah siap kerja sebetulnya. Tapi memang ada beberapa bagian yang tidak didapat di jenjang SMK. Nah, kemudian kamu punya kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi S1, pasti akan juga bertambah pengetahuan yang kalian tidak dapatkan di jenjang SMK. Jadi bersiap untuk belajar yang serius, kemudian harapan saya jangan banyak main-main, kuliah 4 tahun itu sebenarnya nggak berasa. Walaupun kalau dipikir-pikir 4 tahun itu kerasanya lama, tapi percaya deh, 4 tahun itu nggak akan lama. Kalian akan terasa eh, cepat semuanya berjalan. Tiba-tiba udah tugas akhir aja, tiba-tiba udah KKP, udah skripsi, dan kalian mungkin juga akan merasa berpikir, loh perasaan baru kemarin saya masuk, perasaan baru kemarin saya PKKMB, perasaan baru kemarin kenalan sama si Anu, sama si itu, udah mau lulus SMA, udah mau lulus S1 aja, udah mau tugas akhir aja. Jadi ya harapan saya kalian setiap semesternya dipersiapkan dengan baik. Setiap semesternya apa namanya benar-benar serius, benar-benar siap untuk menjalani perjalanan 4 tahun yang saya yakin tidak akan pernah mudah. Tapi yang tidak pernah mudah itu akan menjadi nyaman, akan menjadi enak jalannya kalau kalian serius dan juga enjoy dalam kuliahan selama total itu ada 8 semester berarti sama skripsi. Kemudian ini dosen pertama atau mungkin sebelumnya ada ketemu dosen mata kuliah lainnya sebelum saya? Ada Udah, lagi. Pak, tadi Udah Pak ada, Supriyat. Bahasa Inggris. dosen kedua, Pak. Oh gitu, dosen kedua. Berarti perkuliahan yang hari ini sekarang ini dengan saya itu berarti perkuliahan kedua ya berarti ya? Sebelumnya Iya, sama Pak. Pak Iya, Supri Pak. berarti. Yang pertama ada bahasa Inggris, Pak. Kapan Pas nih? ke kampus. Pas Bahasa kapan? Inggris pasti enggak. Pas ke kampus hari Selasa kemarin. Yang hari ini, yang hari ini. Oh yang Dan hari ini, guys. oh gitu. Oh ya guys, maaf ya. Oke. Iya iya iya. Berarti udah pernah bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris sama Iya siapa? Pak, benar. Dosennya? Bu siapa ya? Siapa Bu siapa? Misanti, Pak. Misanti. Oh Miss Santi. Miss Santi. Nanti. Ya, terima kasih kalau udah ready hari ini, udah hadir hari ini. Kita mulai aja, mungkin sedikit aja sih saya mungkin apa namanya memberikan pengantar awalnya. Karena kalau online kayak gini nggak enak banget rasanya, karena saya nggak bisa leluasa untuk berinteraksi dengan kalian kalau misalnya melalui Zoom seperti ini. Pengennya nanti minggu depan kita akan lebih apa namanya lebih leluasa lagi untuk menyampaikan materinya. Tapi sekedar apa namanya sekedar awal
Saya akan coba sedikit berbagi materi. Tunggu sebentar. Bentar ya. Jadi saya sudah siapkan materinya. Wait. Oke, kita buka. Saya coba share Zoom ya. Share apa namanya? Share screen. Kelihatan semua di Kelihatan. handphone? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, rame ya. Udah kayak apaan aja. Oke, pengantar teknologi informasi. Ya, tadi sesuai yang tadi saya sampaikan sebelumnya, apa yang kalian program studi yang kalian ambil sekarang itu kaitan eratnya dengan teknologi informasi. Karena nanti akan ada banyak hal yang kalian pelajari itu berhubungan dan berkaitan dengan pengolahan informasi menggunakan teknologi. Apa teknologinya? Udah pasti bentuknya komputer. Nah, kita akan mengenal di awal apa itu komputer, ya, atau mungkin juga teknologi informasi. Sebelum saya sampaikan apa itu teknologi informasi, kita masuk dulu ke gambaran deskripsi dari mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang pertama, saya akan mengenalkan sistem informasi. Kemudian selanjutnya ada operasi file dan juga folder. Kemudian ada website juga nanti, ada pembahasan tentang website, dan selanjutnya ada konsep dasar dari sistem komputer. Kemudian kita akan mengenal apa itu input, apa itu proses, apa itu output. Ada input, kemudian ada proses, kemudian selanjutnya pasti kalau ada input selalu ada outputnya. Nah, juga nanti saya akan memberikan materi mengenai e-commerce dan juga artificial intelligence atau AI, dan juga terakhir mengenai teknologi multimedia. Karena itu semua kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, kalau ditanya tujuan mata kuliahnya, untuk apa? Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam teknologi informasi sekaligus dapat menerapkannya. Jadi teman-teman nggak cuma hanya mengetahui konsep dasarnya, tapi kita akan menerapkannya dan siap untuk menerapkannya karena memang ini akan selalu diterapkan di setiap mata kuliah atau di setiap semesternya kalian berkuliah. Karena memang nanti apapun yang kalian buat, apapun yang kalian pelajari di sini itu kaitannya erat dengan teknologi informasi. Selanjutnya, capaian pembelajarannya apa aja yang bakal dicapai sampai kalian menjadi targetnya terutama ya. Yang menjadi targetnya mahasiswa mampu menjelaskan kenapa sih kita perlu belajar teknologi informasi dan komunikasi serta keuntungan dan kerugian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Terus ada mampu menjelaskan tentang sejarah internet. Nanti kita juga belajar tentang sejarah, nggak hanya sejarah komputer, tapi ada sejarah internetnya juga. Kemudian istilah-istilah apa yang digunakan dalam internet, kemudian bagaimana komputer saling berkomunikasi, nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya ada kalian juga harus bisa mampu menjelaskan definisi, fungsi, sejarah tadi saya bilang, kemudian komponen-komponen yang membangun atau komponen-komponen pembangun komputer, ada aplikasi, ada input, output, kemudian ada CPU, ada storage atau OS dan utility lain. Yang terakhir, mampu menjelaskan terminologi
dan aplikasi dari jaringan komputer. Dan bagaimana komputer dapat terhubung dengan jaringan itu nanti kita akan bahas semua ya. Selanjutnya ada capaian berikutnya, kalian mampu menjelaskan tentang keamanan dan juga resiko komputer. Mengetahui jenis-jenis serangan, mengetahui jenis-jenis perangkat lunak, perangkat keras yang dapat digunakan untuk keamanan komputer. Jadi lengkap, karena selain kita belajar mengenai input output dan juga pemrosesan data atau pemrosesan informasi, kemudian kemungkinan tentang serangan-serangan melalui jaringan pun juga nanti kita akan pelajari semua. Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan, yang bisa dilakukan atau bisa kalian dapatkan di dunia pekerjaan, terutama di industri yang berhubungan dengan komputer, kemudian bidang ilmu pengetahuan, apa yang bisa, ini masih banyak yang masuk ya, ternyata ya, dari tadi nggak berhenti-berhenti nih, minta admin. Kemudian bidang ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut. Jadi apa yang kalian pelajari atau kalian jalani di perkuliahan ini yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi, ada pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kalian dapatkan dan bisa kalian jadikan target nanti ketika kalian mau bekerja, yang tentunya berkaitan dengan dunia pekerjaan di bidang teknologi informasi. Terus yang terakhir mengenai pemahaman tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Udah pada paham ya kecerdasan buatan? Kemarin udah disampaikan belum? Ada yang masih udah pernah ikut materi tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI? Belum pernah? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi Belum, Pak. AI tahu pemanfaatan kalian. Kalian pernah nggak memanfaatkan AI selama ini? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Pernah, Pernah, Pak. Pernah. Kenapa? Pernah. Udah pasti pernah. Oh, tuh dia. Saya yakin di handphone kalian saat ini ada aplikasi Gemini. Pasti dah. Ya. ChatGPT, Pak. Oh, Iya, ada, Pak. ChatGPT. Ada. Game ini, Pak, game ini. Oh, Gemini. Pasti lagi happening tentang ngedit foto nih Pak Gemini. Bener nggak? Betul, Pak. Pak. Iya. Betul, Pak. Oke. Bener lah. Cici. Ya, untuk kontrak perkuliahan kita lanjutkan lagi. Kontrak perkuliahan. Saya minta kerjasama sama teman-teman semua ya. Ini banyak banget mahasiswanya. Kemudian saya pasti berpikir akan sulit untuk berinteraksi dengan jumlah mahasiswa yang sebanyak ini. Saya nggak tahu nanti gimana tekniknya, seperti apa sistemnya pembelajarannya, apakah nanti akan satu kelas full 100 sekian anak, atau mungkin akan dibagi-bagi lagi sama tim akademiknya. Tapi yang jelas, saya minta untuk teman-teman bekerja sama dengan saya selama 1 semester ini, terutama di mata kuliah teknologi informasi ini. Saya juga berharap teman-teman bisa sama-sama saling menghargai satu sama lain. Saya akan enak dengan kalian jika kalian juga enak dengan saya. Artinya kita boleh berinteraksi dengan akrab, tapi dengan catatan apa ya kasarnya. Pokoknya jangan sampai tetap menjaga norma-norma selayaknya saya dosen dan kalian mahasiswa. Silakan akrab dengan saya, tapi tetap jaga sikap dan juga jaga etika dengan baik ya. Kita pertemuan semua total itu sebanyak 16 kali. 16 pertemuan selama 1 semester. Kemudian harapan saya dan penilaian saya di mata kuliah ini, karena nanti kalian akan dapat akun Siakat ya, di situ nanti semua sistem penilaian akan ada di situ, absensi, kemudian laporan penilaian dan sebagainya akan kalian ketahui di Siakat itu. Nah,
harapan saya setiap pertemuan selama 1 semester ini saya kepingin minimal kalian tidak masuk itu 3 pertemuan karena absensi salah satu unsur penting di penilaian semua mata kuliah, bukan hanya mata kuliah saya aja, tapi hampir semua mata kuliah itu nilai bagian dari terpenting setiap mata kuliahnya. Saya pengen minimal itu 3 kali pertemuan kalian nggak masuk. Lebih dari 3 kali pertemuan, 4, 5, atau bahkan nggak pernah masuk, saya tidak akan ragu-ragu untuk mengurangi nilai kalian. Misalnya UAS kalian bagus, UTS-nya kalian bagus, UTS kalian mengumpulkan atau mengerjakan, tapi kehadirannya kalian tidak mencapai target, mungkin akan berpengaruh ke hasil nilai yang nanti di akhir kalian. Terus kalau mau izin atau mungkin nggak masuk atau mungkin sakit dan sebagainya, boleh dikomunikasikan melalui WhatsApp ya. Kemudian kalau surat kayaknya nggak inilah ya, nggak udah jadul banget lah kalau surat. Boleh melalui WA nanti. Kita akan buat grup WA. Ya. Cuma catatannya kalau sudah ada grup WA, ya, saya harap teman-teman semua komunikasi melalui grup WA. Saya nggak kepengen udah ada grup WA, tapi kalian masih chat PM ke saya, private message ke saya. Ya, kalau ada yang mau ditanya, kalau ada yang mau disampaikan, kalau ada yang belum mengerti atau belum memahami sesuatu hal, tanya melalui grup. Nggak boleh PM. Kenapa? Karena dalam satu grup itu setiap apapun yang ingin kalian sampaikan, teman-temannya harus tahu. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, kemudian kalian PM ke saya, nanti teman-temannya nggak tahu. Misalnya ada sesuatu yang kaitannya dengan perkuliahan, kalian belum ngerti, kalian belum paham, tanyanya ke saya melalui PM. Nah, teman-teman yang lain pasti nggak akan paham. Yang paham cuma kalian sendiri. Ketika ada informasi, Pak, besok kita kuliah apa enggak ya? Minggu depan kita kuliah apa enggak? Kemudian kalian nanya di PM. Itu teman-teman kalian yang lainnya gimana? Nggak pernah tahu kan? Yang tahu cuma kalian doang. Apalagi kalau misalnya yang nanya cuma kalian doang. Bentar, ada tahu bulat lewat. Nah, oke, lanjut lagi. Paham ya kalau untuk WA ya, kalau untuk grup WA nanti kita bikin aturannya. Jadi nggak boleh melalui private message ke saya, harus melalui itu. Nanti kita bikin grupnya minggu depan aja deh, biar gampang. Atau teman-teman kalau ada yang mau, udah ada ketua kelasnya belum? Halo, udah punya ketua kelas belum kelasnya? Udah si Firda itu. Firda itu, Pak. Iya, itu desain thinking ya, beda. Beda Pak, itu desain doang saya Pak. Oke, ini kayaknya kalau Belum, satu Pak. kalau Belum, udah mulai Pak. belum aja ya. Oke. Belum, Pak. Ya, oke. Kalau belum ada ketua kelas, dibikin ketua kelasnya. Ketua kelas nggak akan berat-berat amat tugas, kok nggak disuruh push up, nggak disuruh squat jam, nggak Kalau disuruh absensi lari. itu ketua kelas yang bikin apa enggak Pak? Absensi semua melalui siakat. Nanti akan Berarti ada, enggak kan? nggak usah. Nanti kemungkinan besar setiap pertemuan, ya, setiap Iya. pertemuan akan ada sebelum kita mulai perkuliahan atau mungkin setelah kita mulai selesai perkuliahan akan saya absen satu-satu di kelas ya. Atau mungkin kalau memang online seperti ini kalian boleh absennya di grup WA ya. Jadi silakan ketik, nanti akan saya kasih format format absensinya di grup WA. Kalau misalnya saya tidak absensi di kelas. Tapi biasanya akan saya usahakan untuk selalu absensi di kelas. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk absensi. Karena ini mahasiswanya banyak juga ya. Nggak tahu nih kalau misalnya dalam satu pertemuan jumlah mahasiswa di kelas itu ada 100 sekian, saya khawatir kalau absensi di kelas, waktunya habis buat absen doang ntar. Jadi kita lihat nanti deh seperti apa konsepnya, nanti kita lihat kondisinya dulu.
Ya. Terus kita lanjut lagi, ada penilaian tugas, UTS, dan UAS. Tugas akan saya selalu berikan, ya. Kemudian di setiap pertengahan semester itu ada yang namanya UTS, ujian tengah semester. Konsepnya seperti apa? Entah konsepnya kita bakal eh, datang kemudian saya kasih soal dan kalian kerjakan di kelas, atau bahkan juga bentuknya proyek. Kemudian UAS juga sama seperti itu. Entah nanti akan ada soal yang akan dikerjakan, atau bahkan saya bisa aja nanti bikinnya bentuknya proyek. Dan itu wajib kalian kerjakan. Ya, wajib kalian kerjakan tugas, UAS, dan UTS. Karena poin utama dari penilaian yang tadi saya bilang dan saya sampaikan, itu ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan juga nilai pertemuan. Kalau UAS, UTS dan UAS itu nggak ada nilainya, udah otomatis kalian nggak akan pernah lulus di mata kuliah saya. Nggak, ya. Saya akan eh, tidak ragu-ragu ketika nggak ada nilai UTS, UAS, terutama UTS, UAS deh. Itu saya nggak akan ragu-ragu untuk mengosongkan nilainya, dan itu tandanya kalian tidak lulus mata kuliah saya. Udah pasti UTS-nya kosong, atau mungkin UAS-nya kosong, apalagi ya UAS-nya ya, karena UAS itu nilainya hampir 50%. Itu pasti nggak akan lulus. Ya. Jadi harapan saya UTS, UAS, dan tugas itu harus dikerjakan untuk mencapai target eh, lulus mata kuliah teknologi informasi. Nah, setelah nanti pesan saya nih, setelah nanti selesai UAS, selang 2 minggu kalian wajib melihat hasil nilai, ya. Karena kejadian semester lalu teman-teman mahasiswa setelah UAS selesai belum nggak pernah ngecek ini apa namanya, nggak pernah ngecek siakatnya, nilainya sudah masuk atau belum, dosen sudah input nilai benar atau belum, karena memang akan ada kemungkinan dosen itu salah input nilai, atau mungkin lupa namanya kelewat, atau dan sebagainya, banyak kemungkinan yang terjadi. Jadi saya harap ketika nanti selesai UAS, 2 minggu setelah UAS kalian wajib cek siakatnya, nilai sudah sesuai dengan eh, apa namanya, eh, di input atau belum. Itu ya, harus dicek siakatnya setelah habis UAS. Terus ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Nanti akan saya buat tugas yang sifatnya individu dan juga tugas yang berkelompok nanti. Kita lihat nanti bentuknya seperti apa. Oke, lanjut. Untuk metode pembelajaran, kalau materi yang akan saya sampaikan nanti saya akan apa namanya, akan saya sampaikan secara eh, tatap muka, ya. Atau mungkin bahkan online seperti ini dengan ceramah atau mungkin penyampaian materi diskusi atau kelompok. Jadi nanti kalian akan ada konsep secara kelompok dan juga diskusi untuk presentasi di depan kelas atau dan sebagainya, nanti akan kita sesuaikan dengan materinya nanti ya. Bentar, bentar. Lanjut. Ini nggak salah ya. Ya, untuk pengenalan awal, oke. Selanjutnya kita masuk ke seri selanjutnya. Ini bentar ya.
Ini dia, pengantar teknologi informasi. Ini sekilas saja ya, saya sampaikan biar nggak eh, lama-lama banget kita online ini. Karena kalau udah jam segini online, saya yakin teman-teman pikirannya udah kemana-mana. Saya juga nggak yakin teman-teman fokus apa yang saya sampaikan. Dan juga saya yakin mata kalian juga pasti kemana-mana hari ini. Handphonenya kemana, laptopnya kemana, dengerin saya juga nggak tahu apa pokoknya yang jelas kalau untuk online seperti ini saya kurang nyaman untuk penyampaian materinya. Nanti kita akan banyak sampaikannya di offline aja di kelas aja nanti. Udah gitu ini juga masih banyak yang baru masuk. Oh iya ya teman-teman ya, ini penting juga untuk saya sampaikan. Pada nanti saat tatap muka, kita pertemuan tatap muka, harapan saya jam 10.30 jadwal kita bertemu di kelas. Saya kepengen teman-teman usahakan udah di kelas sebelum saya masuk. Tolong diminimalisir keterlambatan. Karena nggak akan enak kalau lagi sampaikan materi tiba-tiba ada yang keluar masuk. Pasti bakalan nggak enak banget rasanya. Ya, usahakan saya belum datang, kalian nunggu saya di kelas, ketua kelas nanti sampaikan ke saya, Pak, datang jam berapa? Kami sudah di kelas. Nanti pasti akan saya balas. Dengan catatan itu tadi, tolong minimalisir keterlambatan masuk kelasnya. Oke. Minimal kalau 10.30 itu paling tidak saya kasih keleluasaan jam 11 deh. Udah cukup setengah jam saya kasih waktu untuk kalian standby di kelas. Saya bisa masuk 10.30 tapi minimal kalau udah jam 11 lewat masih telat juga, ya kalau bisa jangan sampai seperti itu. Ya, ya ini materi yang pertama itu ada overview mengenai konsep komputer, ya. Kemudian pengertian komputer, pengertian sistem informasi, pengertian teknologi informasi, bisnis di bidang IT, apa aja, informasi teknologi, kemudian sejarah komputer, terus, nah ini dia pengertian komputer menurut para pakar. Oh iya, komputer. Kok tiba-tiba ke komputer sih dari teknologi terus ke komputer? Teknologi informasi itu terus ke komputer. Karena memang bentuk teknologi informasi, apapun itu jenisnya, itu ya bentuknya komputer. Karena memang syarat dari sebuah komputer itu mutlak yang isinya itu bisa gitu. Contohnya kayak laptop. Laptop itu bisa dibilang komputer. Kemudian desktop PC, PC juga itu juga komputer. Handphone bisa dibilang komputer apa enggak? Bisa dibilang teknologi informasi, bisa dibilang teknologi informasi atau enggak ya itu termasuk komputer juga karena komponen yang ada di dalam handphone, PC, laptop itu semuanya sama. Apa aja sih komponen-komponen yang ada di komputer itu? Kenapa sih disebut komputer? Itu wajibnya komponennya ada apa aja? Hingga device itu disebut dengan komputer. Pokoknya sesuatu hal yang kaitannya dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan kemudian menghasilkan informasi itu disebut dengan komputer. Ya, nanti jangan keder, jangan pusing kalau saya bilang di satu sisi saya bilang teknologi informasi, di satu sisi saya bilang komputer laptop, dibilangnya handphone, masih contoh handphone, di apa macam-macam nanti itu pokoknya semuanya sama. Itu semua masuk ke dalam kategori komputer karena itu tadi komponennya sudah sama semuanya, sudah sesuai dengan komponen-komponen dan apa namanya sudah sesuai dengan komponen yang ada di komputer itu tadi. Perangkat keras di handphone ada nggak? Ada.
Kemudian ada perangkat keras, contohnya apa aja sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Hardware. Hardware itu apa aja contohnya? Ada yang bisa nyebutin nggak jenis-jenis hardware? Perangkat keras, Pak. Iya, perangkat keras. Hardware. Hard itu keras. Ware itu perangkat. Perangkat keras. Maksud saya. Contoh perangkat keras itu apa aja? CPU. Ada keyboard, Pak. Monitor, Contoh RAM, hardware, RAM. komputer, Komputer, keyboard, RAM, SSD, modem, printer, Mouse, Pak, mouse. Mouse. Apa itu keyboard, mouse? monitor, dan mouse, speaker. printer, CPU, SSD, Pak, flash disk, keyboard, Oke, monitor. betul. hard disk. Iya. Smartphone, tablet, Kemudian ada hardware, selalu ada Software. Kalau software apa aja? Contohnya. Ada Excel. Microsoft Word, Excel, PPT, PowerPoint, Poin, Google Pak. Drive, Adobe Google Drive, Oke, dan lain-lain, Pak. betul Outlook, sekali. goblok siapa itu yang bilang. Oke. Nah, dari hardware dan software itu pasti menghasilkan informasi, ya. Terus jaringannya kemana? Komputer tanpa jaringan bisa berjalan nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tentu tidak. nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia bisa jelasin. Komputer tanpa jaringan kenapa tidak bisa bekerja? Bisa. buat ini jaringan, Pak. Bisa, Pak, bisa. Buat buka lain. Karena tidak bisa terhubung, Pak. Karena harus terhubung, Pak, satu sama lain. Harus terhubung satu sama lain, Pak. Harus saling terhubung, Pak. Yang terhubung apanya? Jaringan, Jaringannya, Pak, jaringan. jaringan, Pak. Jaringannya, Pak. Jadi setiap kita menggunakan komputer wajib ada internetnya. Iya, Pak. Iya, Enggak, Pak. Pak. Enggak juga, enggak juga, Pak. juga tau. Tergantung. Enggak juga. Gantung kita menggunainya buat apa? Heeh. Nah, kan pertanyaan Iya, saya, kalau- pertanyaan saya tadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak, kemudian menghasilkan informasi. Apakah komputer harus wajib selalu ada jaringan untuk bisa Nggak mengoperasikannya? Enggak. Pak. Enggak wajib, Pak. Nggak wajib, Pak. Nggak wajib. Tadi katanya wajib. Gimana? Yang Enggak, benar enggak, nih? enggak Wajib jadi, apa Pak. enggak? Apa enggak, Pak? Enggak jadi, Pak, enggak jadi. Sunnah, Pak, sunnah. Yang wajib sholat, Sunnah, Pak. Pak. Sunnah, Pak. Iya, iya, iya. Aduh, elah larinya ke agama. Ya dah, lanjut. Jadi ada hardware, ada software, ada jaringan, kemudian ada informasi. Semua saling berkaitan, ya tergantung kebutuhan, tergantung fungsinya yang akan kita kerjakan, tujuan apa yang kita akan kerjakan. Tapi kalau misalnya dari keempat hal yang tadi saya sebutkan, software, hardware, dan jaringan dan juga informasi, tanpa jaringan komputer masih bisa kita gunakan, ya, karena memang informasi itu punya tujuan, ya. Tujuan dari informasi itu yang kita buat di komputer, yang kita olah di komputer, itu tujuannya untuk di-share biasanya kan. Tapi untuk sharingnya, ya, untuk sharingnya wajib menggunakan jaringan, ya kan. Tapi kalau untuk sekedar informasi yang sudah kita buat di komputer itu hanya kita simpan, itu tidak perlu lagi jaringan. Jadi tergantung tujuan dari apa yang akan kita lakukan dalam penggunaan komputernya. Gitu ya. Kemudian ada beberapa pengertian nih mengenai komputer nih. Ada pengertian komputer menurut para ahli ceritanya. Di sini ada yang bilang, si Brismer bilang, hah? Maaf, layarnya kegedean, Pak, nggak kelihatan semua. Layarnya kegedean. Itu udah dikecilin. Kalian pakai apa device di ininya? Pakai laptop ya? Handphone ya? Sudah pas, Pak. Handphone, Pak. Ya, sudah pas apa belum? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini ada Blismer.
Si Bismarck bilang nih, kalau komputer adalah suatu alat teknologi, alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, di antaranya menerima input, memproses input, kemudian menyimpan perintah-perintah dan juga hasil pengolahannya, hasil pengolahan serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi apa yang sudah di input, kemudian diproses inputnya itu, kemudian disimpan dengan beberapa perintah-perintah dan hasil yang sudah dilakukan bentuknya, outputnya adalah sebuah informasi. Itu kata si Smith. Kemudian kata si Hammershell bilang komputer itu adalah mesin penghitung. Wah, itu jadul banget. Mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi digital. Kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output berupa informasi. Lanjut lagi. Nah, dari kedua pernyataan si Bismarck sama Hamacher ini, outputnya sama-sama berbentuk informasi. Ya, informasi itu macam-macam ya, bentuknya data, yang pertama pasti data. Tapi apapun bentuk datanya itu macam-macam. Nanti kita bahas ke depan. Tapi yang jelas informasi. Data berupa informasi. Kemudian ada Fuori. Fuori bilang katanya komputer itu suatu pemrosesan melakukan penghitungan atau perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatik logika tanpa campur tangan manusia, kata si Fuori. Kemudian ada Gordon Davis bilang dalam buku Introduction of the Computer, komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Dan saya yakin ini ahli-ahli yang disampaikan itu bukan hanya ahli-ahli yang zaman sekarang, tapi kayaknya udah ahli-ahli zaman dahulu. Tapi pengertian secara umum, kita simpulkan secara umum, komputer adalah komponen elektronik yang memiliki kemampuan untuk mengolah data secara otomatis berdasarkan program-program yang diberikan kepadanya, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Jadi secara umum komputer adalah alat elektronik yang punya kemampuan untuk mengolah data ya, berdasarkan program-program yang diberikan atau perintah-perintah yang diberikan, sehingga menjadi sebuah informasi yang informasinya tadi itu yang dihasilkan tersebut bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi pengguna. Itu tujuan atau pengertian komputer secara umum. Manfaatnya banyak. Nanti juga sudah disebutkan sama beberapa dalam bentuk software. Tadi katanya ada apa tadi? Micet tuh, tadi yang bilang Micet tadi tuh. Terus ada yang bilang software Microsoft Excel, Microsoft Word, dan sebagainya. Itu masing-masing punya manfaat, punya tujuan, dan punya fungsi. Nah, kalau manfaat komputer apa aja? Memudahkan komunikasi. Nah, salah satu yang kita pakai sekarang ini, kita saling berkomunikasi nih. Kita saling bertatap muka walaupun dalam bentuk digital. Saya bisa melihat muka kamu walaupun nggak bisa sih, masih pada nggak on cam semuanya. Nanti kita sebelum closing on cam semua ya. Terus menunjang pekerjaan bisnis. Contohnya apa aja? Pencatatan keuangan, berjualan secara online menggunakan marketplace, itu bisa dilakukan di komputer. Proses pencatatan keuangan seperti apa sih contohnya? Contohnya sekarang di perusahaan-perusahaan membuat laporan gaji itu nggak cuma hanya menggunakan buku besar. Kalau zaman dulu kan pakai buku besar tuh ya, pakai buku yang besar. Oh, si Joko bagian ini gajinya sekian, si Anu bagian ini gajinya sekian. Itu semua dicatat di buku besar. Nah, kalau sekarang enggak, semuanya pakai komputer ya. Biasanya pakai untuk pengolahan data, softwarenya apa biasanya? Kalau untuk mengolah sebuah data, untuk mengorganisir sebuah data, apa? Excel, Pak. Excel bisa. Apalagi?
Word juga bisa, macam-macam. Itu bisa digunakan untuk pencatatan keuangan. Nah, kalau untuk berjualan online, orang yang biasanya pengen jualan online itu terganjal sama terganjal sesuatu yang biasanya menghambat dia untuk berjualan. Contohnya, masalah terbesar orang untuk berjualan adalah modal. Nah, sekarang modal yang paling terbesar adalah tempat, salah satunya. Ya. Saya mau usaha nih, mau buka toko, saya mau buka jualan makanan, mau buka jualan minuman, tapi saya nggak punya modal untuk membuka toko. Karena sewa tempat, sewa toko itu mahal harganya. Karena itu juga bukan alasan lagi. Karena kita sudah bisa berjualan secara online. Ada banyak platform-platform yang menyediakan berjualan secara online. Ya kan? Contohnya kayak Shopee, Tokopedia, itu sudah menyiapkan tempat untuk semua orang berjualan gratis. Siapa aja, jualan apa aja. Atau bahkan mau berinteraksi dengan konsumennya langsung pun juga bisa secara live. Itu semua sudah bisa dilakukan secara digital, secara online. Memudahkan proses belajar, seperti yang saya sama kalian lakukan sekarang. Karena ada 1-2 hal yang tidak memungkinkan kita untuk tatap muka, sehingga kita saat ini bertemu secara online. Memudahkan kan? Misalnya, saat ini kita online karena kampusnya lagi direnovasi, misalnya bangkunya masih kurang, atau mungkin kelasnya masih kurang. Daripada repot-repot, ya udah kita online seperti sekarang. Walaupun dengan 1-2 hal keterbatasan yang berbeda ya jelasnya, antara offline, tatap muka secara offline dan tatap muka secara online seperti itu. Ya. Selanjutnya menjadi alat pengontrol. Contohnya CCTV ya untuk mengontrol. Kemudian menyimpan data digital. Salah satu hardware yang bisa menyimpan data digital kita adalah hard disk. Makanya di dalam sebuah komponen komputer itu selalu biasanya kalau orang mau beli komputer kan itu ada standarisasi yang ingin ditetapkan. Misalnya saya orang desain grafis nih, orang desain grafis berarti membutuhkan space komputer yang besar, ya. Space apanya? Boleh ada teman-teman yang belum close mikrofonnya dimatiin dulu. Oke. Contohnya saya butuh spesifikasi komputer yang dibutuhkan buat desain grafis. Apa yang dibutuhkan? RAM-nya cukup besar, hard disk penyimpanannya cukup besar, kemudian macam-macam. Itu menjadi syarat utama untuk saya melakukan pekerjaan saya di bidang desain grafis. Nah, kalian pun juga sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari biasanya itu juga palingnya spesifikasi itu menjadi sebuah acuan juga buat kalian. Contohnya ketika kalian mau beli handphone, saya yakin dengan banyak pilihan perangkat handphone yang tersedia di luar sana, ketika kalian mau beli sebuah handphone yang dicari pasti yang RAM-nya besar, kameranya bagus, kemudian penyimpanannya, space-nya banyak, VGA-nya bagus, layarnya tajam dan sebagainya. Padahal budget tanggung. 1 juta pengen yang paling bagus. Itu juga pasti jadi persyaratan. Nah, si komputer juga sama seperti itu. Komputer juga sama ya, karena memang ketika kita mau membuat atau membutuhkan sesuatu dalam penggunaan komputer harus disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Dan itu pasti berkaitan satu sama lain. Terus lanjut lagi. Nah, ini pengertian teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan teknologi?
teknologi adalah pengembangan dari berbagai macam barang dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk membantu menyelesaikan masalah manusia agar kelangsungan hidupnya menjadi nyaman. Waduh. Orang manusia sekarang apa-apa tergantung dengan teknologi. Benar nggak? Kalian mau ke kamar mandi nggak bawa handphone, pasti ada yang kurang. Siapa di sini yang begitu? Ada yang ke kamar mandi bawa handphone? Siapa tuh? Ayo. Saya Pak Amar. Nah, Amar Pak. Itu Aswa Wafi itu, Aswa Wafi. oke. Terus mau tidur, yang biasanya tidurnya itu on time, tidur kita jadi berubah gara-gara apa? Sebelum tidur kebiasaan megang HP. Buka TikTok. Iya, Ah, tuh. gitu. Siapa tuh? Alvin Pak. Alvin. Itu Erlangga tuh Erlangga. Alah, Amar. Amar. yang ngomong juga kayak gitu kan. Saya Ayo. juga kayak gitu kok. Ayo loh. Saya Pak, saya Pak. Saya juga kayak gitu. Terus kalau misalnya di antara kalian lagi pergi nih, mau ke kampus, udah nyampe kampus, handphonenya ketinggalan, balik lagi nggak? Balik lagi, Pak. Nah, Balik lagi Pak. Baik lagi lah Pak. itu kan bukti kalau manusia sekarang sudah sangat bergantung pada teknologi. Mau naik gedung lantai 5, kalian pilih apa? Naik lift apa naik tangga? Naik lift Naik Pak. lift, Naik tangga Pak. Tangga, Pak. Eskalator Pak, eskalator. Naik Tangga, Pak. eskalator. Tangga, Pak. Iya. Naik tangga lebih sehat. Oke, kalau pilihannya, nih, kalau pilihannya gini, kalian di Stikom kuliah kelasnya di lantai 3 atau lantai 4. Kalian pilih naik eskalator, lift atau naik tangga? Naik tangga biar Adam katanya mau naik lift katanya Pak Adam. Daring Pak, daring. Pertanyaan saya, emang di Stikom ada eskalator ataupun lift? Nggak ada. Nggak ada. Pakai keren Pak, pakai keren. Ada kata Adam. Iya. Naik tangga kan? Nah, naik tangga kan? Ya, itu salah satu contoh bentuk bagaimana manusia sudah bergantung sama teknologi. Bahkan hidup nggak akan terasa nyaman kalau nggak ada teknologi yang digunakan sehari-hari. Itu udah menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan lagi antara manusia dengan teknologi. Kemudian apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah pengolahan data yang mempunyai nilai tambah bagi yang menerimanya. Ya. Jadi informasi dan teknologi sudah saling berkaitan. Ya, segala bentuk enggak segalanya sih. Ada beberapa teknologi yang tujuannya untuk menghasilkan sebuah informasi yang tujuannya untuk memudahkan usernya, penggunanya, atau mungkin penggunanya itu sendiri siapa? Manusia. Jadi banyak teknologi informasi yang fungsinya memang tujuannya adalah tujuan dari manusia. Kemudian ada pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Udahlah ini aja. Bentar aja. Ini panjang ceritanya, nanti kita bahas di offline aja. Oke. Komponen tadi kita udah bahas. Komponen teknologi informasi atau TI. Komponen-komponennya tadi ada apa tadi? Perangkat keras, perangkat lunak. Tadi ada jaringan ya di awal, kemudian ada brainware, ada data, informasi, dan juga pengetahuan. Perangkat keras tadi sudah disebutkan apa aja jenis-jenisnya. Perangkat lunak juga sudah diberi contoh. Kemudian jaringan juga tadi sudah diberi contoh. Nah sekarang brainware. Brainware itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan brainware enggak? Contohnya apa? Apa itu brainware?
Kalau di sini kan menyebutkan orang yang menjalankan komputer. Manusia. Orang yang Manusia. mengoperasikan, Pak. Manusia. Orang yang mengoperasikan. Penggunanya, Pak. Iya. Iya, manusia. Ada hardware, ada software. Dari dua hal itu apa bisa menghasilkan data? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak Tidak ada ada orang yang yang mengontrolnya, mengontrol. Pak. Tidak ada yang Nah, Gitu. Nggak ada Karena brandware-nya, nggak ada orangnya, nggak ada manusianya yang menggunakan. Nah, masa iya laptop didiemin, dipelototin gitu aja tiba-tiba dia bisa menghasilkan data? Enggak. Mesti ada brandware. Benar nggak? Jadi harus ada orang yang mengoperasikan. Ketika sudah dioperasikan oleh brandware atau manusia, barulah bisa menghasilkan sebuah data, sebuah informasi, atau sebuah pengetahuan. Jadi ketika kita menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan kita gunakan otak dan pikiran kita untuk menjalankan komputer tersebut, bisa menghasilkan data, informasi, dan juga pengetahuan. Ujung-ujungnya manusia juga yang berperan. Walaupun secanggih apapun teknologi, pasti ada peran manusia di situ. Walaupun robot sekalipun. Ya. Gitu ya. Robot kalau nggak dibuat sama manusia, siapa? Masa dia yang membentuk diri dia sendiri? Nggak mungkin. Itu pasti buatan manusia. Bahkan kontrol dari robot itu sendiri pun juga bisa dikontrol oleh manusia. Itu ya, mungkin ini sedikit gambaran dari mata kuliah ke depannya yang akan kita pelajari. Banyak banget yang akan kita bahas nanti di sepanjang 16 pertemuan. Kemudian saya harap sebelum kalian belajar banyak hal nanti, banyak software, banyak bahasa pemrograman, banyak hal-hal yang kaitannya dengan komputer, kalian harus tahu dulu nih, ini bekal kalian sebelum mengarungi mata kuliah yang hubungan eratnya dengan sebuah komputer. Karena dengan jurusan kalian yang TI dan SI dan juga bisnis digital itu berkaitan dengan komputer. Sekali lagi kalian akan menjadi orang yang terus berinteraksi dan terus menggunakan komputer untuk menjalankan pekerjaan kalian, entah itu tugas dan sebagainya. Bahkan setelah lulus dan kuliah dan kerja sekalipun, kalau bidangnya bidang dengan prodi kalian, ya pasti kerja kalian juga menggunakan komputer. Jadi syarat mutlak untuk menjalani sebuah pekerjaan dan kuliah yang di bidangnya komputer adalah memiliki komputer. Kalian udah punya laptop apa belum? Belum, Pak. Belum punya laptop? Punya, Pak. Oke, belum. Tunggu cair. Ya udah, Pak. Nunggu cair. Harapan saya usahakan untuk punya laptop karena itu sebuah hal yang wajib kalian untuk mendukung kuliah kalian di Stikom kali ini selama 4 tahun. Akan sampai kalian skripsi pun butuh waktu. Gitu ya. Untuk saat ini kayaknya itu aja dulu pembahasan awalnya, pembahasan dasar sebelum kita belajar lebih jauh lagi. Karena kalau semuanya dibahas di online kurang asik. Saya juga interaksinya sama kalian masih masih kurang enak kan dari tadi. Itu pengennya langsung tatap muka. Bener, Pak. Bosen, bener. Iyalah, bosen, nggak enak dan kayak ngerasa nggak diperhatikan. Bosen Padahal dari sih, mulai ya, tatap muka kapan, Pak? tanya sama manajemen dan akademik ya, karena dosen tinggal ngikutin apa kata mereka aja untuk tatap mukanya kapan, kita ketemu dosennya kapan. Saya yakin teman-teman pasti banyak yang kepengen langsung belajar bareng, bisa ketemu sama teman-teman, berinteraksi sama teman-teman baru.
bisa kenalan sama teman-teman baru, bisa ngobrol sama teman-teman baru. Jadi tolong silakan tanya sama kampus kapan bisa bertatap mukanya, ketemu langsung, ya, karena itu semua kewenangannya kampus, bukan dosen. Oke, sampai di sini bisa nggak saya minta tolong teman-teman untuk on cam semuanya, biar saya tahu. Bisa, Pak. Biar nanti ya ini di record ya, pertemuan kita hari ini di record sama kampus, ada admin kampus juga dari akademik yang record pertemuan kita. Jadi kalau semuanya on cam bisa jadi sebuah, nah ini dia pertemuan pertama kita nih, ada buahnya tuh yang cowok Maaf ya Pak, ganteng-ganteng. saya belum mandi Pak. Nggak usah ngomong juga, keles. Belum mandi diomongin. Ada yang tahu juga beda. Iya. Saya juga Emang belum dipikir, mandi, Pak. emang Ya, biasa dipikir- Pak gitu Pak. ya. Oke, Takut gue. silakan. Masih ada Mas Iqbal nggak? Kalau misalnya masih ada Mas Iqbal, boleh di SS Mas Iqbal pertemuan pertamanya. Kalau teman-teman mau silakan screen capture juga boleh. Kalau saya kepengen saya foto. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, ya, harapan saya di pertemuan selanjutnya kita bisa tatap muka minggu depan, bisa ketemu langsung dengan wajah-wajah baru, dengan mahasiswa baru. Mudah-mudahan kalian betah di Stikom selama 4 tahun, bisa selesai kuliahnya selama 4 tahun tepat waktu, jangan sampai ada yang ulang, ya. Dan endingnya kalian buru-buru lulus dari Stikom biar bisa langsung kerja. Amin. Oke, udah mau juhur. Terima kasih teman-teman ya. Makasih Pak. Kita ketemu juga, minggu Pak. depan. Terima kasih. Makasih, Pak. Doain, Pak, ya. Makasih Pak. Selalu Pak Gigi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu offline. Oke. Sehat-sehat Pak. Nice to meet you, Pak. Nice to meet you, Pak. Ayo kita closing ya. Kita saya tutup ya. Baik Pak. Makasih Pak. Benar Pak. Selalu, Pak.